Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Antika Raya. Kali ini aku akan menjelaskan tentang Business Information System. Sebelum masuk ke penjelasan materi, kita harus tahu dulu nih, apa itu bisnis? Bisnis menurut KBBI adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha maupun usaha dagang. Sistem informasi yang biasa kita temui di organisasi komersial biasanya itu bertujuan untuk menyimpan data penjualan harian, menghitung gaji karyawan, dan mendukung pengambilan keputusan pada departemen yang beragam dalam organisasi tersebut. Contohnya yaitu, sistem informasi akan membantu divisi sumber daya manusia dalam menentukan Employee of the Month. Kemudian di video kali ini aku akan mengenalkan kepada kalian tentang segitiga manajemen. Segitiga manajemen ini terdiri dari strategic management, tactical management, dan operational management. Kita akan bahas satu persatu dari yang paling bawah yaitu operational management. Di operational management ini kita akan membahas tentang e-business, e-commerce, m-commerce, dan enterprise system. E-business adalah penggunaan dari teknologi internet untuk mendukung proses bisnis, e-commerce, dan kolaborasi perusahaan baik internal maupun eksternal dengan pelanggan, pemasok, dan pemegang kepentingan yang lain. Nah, e-business ini cangkupannya sangat luas, lebih luas daripada e-commerce karena dia mencakup 3 ruang lingkup yaitu e-commerce, e-procurement, dan organization. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce adalah transaksi bisnis secara elektronik melalui media internet. Biasanya e-commerce ini disebut dengan online shopping, tapi online shopping itu hanya sebagian kecil dari bagian dari e-commerce. E-commerce sendiri terbagi menjadi 7 jenis. Pertama itu adalah business to consumer atau B2C, business to business atau B2B, consumer to consumer atau C2C, consumer to business atau C2B, terus ada government to citizen atau G2C, government to business atau G2B, lalu terakhir ada government to government atau G2G. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan penggunaan e-commerce. Kelebihan e-commerce itu pertama bisa meningkatkan transaksi antar wilayah, kedua meningkatkan market expose, tiga itu tidak membutuhkan toko fisik, yang keempat itu bisa menjadi dropshipper, dan terakhir itu pengelolaan usaha menjadi lebih mudah. Namun perlu juga diwaspadai bahwa dalam e-commerce itu juga sering terjadi transaksi palsu. Jadi kekurangan e-commerce ini tentang masalah keamanan dan juga ketidaksesuaian produk yang sampai kepada para konsumen. Selanjutnya ada m-commerce. M-commerce adalah transaksi bisnis yang melalui perangkat mobil seperti HP, laptop, iPad, tablet, dan lain-lain yang terhubung dengan jaringan internet. M-commerce ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, yang penting perangkat mobil itu terhubung dengan jaringan internet. Jadi apa sih perbedaan e-commerce dan m-commerce? Kalau e-commerce itu bisa diakses melalui web browser saja, bisa diakses di Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Tapi kalau m-commerce itu kita perlu menginstal aplikasi khusus berdasarkan sistem operasi masing-masing smartphone dan juga memerlukan beberapa space juga memori dari smartphone tersebut. Yang terakhir ada enterprise system atau sistem enterprise. Sistem enterprise itu adalah sistem yang digunakan dalam lingkup enterprise atau perusahaan multinasional. Sistem enterprise itu terbagi menjadi 2 jenis sistem. Pertama ada TPS atau Transaction Processing System, yang kedua ada ERP yaitu Enterprise Resource Planning. Jadi TPS ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyimpan data operasional ataupun transaksi day-to-day dari perusahaan ke dalam database. Contoh TPS dalam konteks penggajian. Pertama ada input. Inputnya itu adalah total jam kerja dan jumlah honor per jam. Kedua ada proses. Prosesnya itu adalah pengkalian keduanya, yaitu total jam kerja dikali dengan honor per jam. Lalu terakhir ada outputnya. Output yang dihasilkan itu adalah honor bulanan dari setiap karyawan. Kita lanjut ke bagian ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi ERP adalah suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan multi-site secara global untuk mengelola operasi bisnis perusahaan. Jadi ERP itu akan mengintegrasikan data yang sudah disimpan oleh TPS tadi dari masing-masing divisi menjadi satu kesatuan. Kemudian kita masuk ke bagian tengah dari segitiga manajemen, yaitu tactical management. Di tactical management ini kita akan membahas tentang MES atau Management Information System dan DSS atau Decision Support System.
MES atau Management Information System adalah sistem yang menyediakan informasi dengan benar kepada pihak yang berhak dan dalam bentuk dan waktu yang tepat. Biasanya MES ini akan disajikan dalam bentuk laporan atau report. Kalau dalam konteks penggajian tadi, maka MES ini outputnya itu laporan bulanan yang berisi data honor dari semua karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Decision Support System ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bagi permasalahan yang spesifik atau khusus. Kalau MES tadi dilakukan rutin, misalnya setiap hari, setiap harian, bulanan, tahunan, mingguan, dan lain-lain, DSS ini akan digunakan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Jadi saat ada permasalahan. Sehingga output yang dihasilkan pada DSS ini adalah sebuah keputusan yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kita lanjutkan ke bagian teratas dari segitiga manajemen, yaitu strategic management. Di strategic management ini kita akan bahas terkait Specialized Business Information System. Ada KMS atau Knowledge Management System, ada AI, Artificial Intelligence, ada NLP, Natural Language Processing, terus ada Learning System, yang kelima ada Expert System atau IS. Yang pertama adalah KMS atau Knowledge Management System. Jadi, KMS adalah sistem informasi yang digunakan untuk membuat, menyimpan, menyebarkan, dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman organisasi. Tujuan KMS sendiri ini adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk menyeragamkan pengetahuan, dan juga untuk mempersingkat masa orientasi pegawai baru. Aku akan kasih contoh tentang CMS ini. Ada sebuah pegawai baru yang kebingungan untuk memilih supplier mana yang akan ia hubungi. Padahal supplier-supplier tersebut itu menjual barang yang sama. Nah, KMS ini bisa digunakan untuk menentukan supplier mana yang tepat yang akan dihubungi oleh pegawai baru tersebut dengan melihat dokumentasi yang sudah ditulis sebelum pegawai baru itu masuk, maka kita bisa melihat mana sih supplier yang tepat untuk dihubungi oleh pegawai baru tersebut. Yang kedua ada AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini adalah kecerdasan buatan. AI itu merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer itu mampu menirukan kemampuan intelektual manusia. Yang ketiga ada Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami. Jadi NLP ini adalah suatu kemampuan komputer untuk mengerti bahasa manusia, baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang keempat ada Learning System. Learning System adalah sistem yang mengadopsi kemampuan manusia untuk belajar dari masa lalu untuk memberikan saran di masa yang akan datang. Yang kelima ada Expert System atau sistem pakar. Jadi Expert System adalah suatu sistem yang digunakan untuk menghentikan keberadaan dari human expert untuk memecahkan permasalahan yang khusus. Mengapa sih human expert itu perlu digantikan? Karena bisa saja human expert atau pakar-pakar manusia ini sudah cuti ataupun meninggal. Walaupun begitu, pengetahuan dari human expert itu masih bisa digunakan kok, bahkan bisa ditambah, juga bisa disimpan ke dalam base pengetahuan. Begitu saja penjelasan tentang Business Information System dari saya.